Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya. Ya, sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh. Domba boleh. Satu. Silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Saya kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustadz situ nanti. Udah jamaah, hafal hadis enggak, Quran enggak hafal. Nawar lagi. Boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau kurban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa kurban. Ya Allah, umat saya nggak bisa kurban. Saya mohon terima kurban saya ini atas nama umat saya yang gak bisa kurban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin gak semua umat saya mungkin gak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka gak mampu terima korban atas nama umat saya yang gak bisa korban. Hadisnya sahih. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. 1 sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau kurban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan Ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya, cuman 2 saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu di atas namakan bagi yang wafat boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja kata Imam Asy-Syafi'i, ada wasiat enggak? Kalau ada wasiat silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan tak perlu ada wasiat pun boleh karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir umat Muhammad. Itu kehususan bagi Nabi SAW. Di itu baru 1 hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya 1 kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk 1 personal silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silahkan. Ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jelas? Nah, ini untuk hewan. Nah, yang dikorbankan ini ada hukum. Awas, ada 3-4 cacat yang tidak boleh hewan itu kemudian dipilih jika ada cacat dimaksud.
Ada yang ditolerir, ada yang tidak boleh sama sekali. Baik, apa di antaranya? Satu, hati-hati. Jika hewan kurban yang dimaksudkan a'war, buta permanen, itu nggak boleh. Saya teruskan sebentar, saya tunjukkan nanti beberapa bagiannya. Ya, saya tutup saja. Ya, nanti di buku saya bisa dibaca. Satu a'war, buta permanen. Hati-hati. Oh, Pak, ini yang ini aja, Pak. Oh, ini bagus, Pak, besar begini, murah lagi harganya. Berapa ini? 150.000. Oh, kok bisa? Buta, Pak, dari gua hantu saya bawa. Oh, nggak boleh. Awas ya. Yang kedua, hati-hati, kakinya pincang permanen. Ya, cacat di kaki, pincang kelihatan nampaknya, pincang permanen. Ya, jelas? Satu apa? Buta permanen, kelihatan. Ya. Ustadz, bagaimana mengidentifikasi kambing buta? Ya, gampang lah, udah kelihatan aja. Udah kelihatan, udah pasti kelihatan, tahu di mana letak makanan dan sebagainya. Tadi pincang permanen, di kelihatan jeleknya, cacatnya. Antum aja ketemu manusia, waktu ngelamar istri kan cari yang paling bagus. Ya, masa mendekat kepada sang pencipta istri bawa yang pincang? Bawa yang cacat? Anda bawa mahar dengan bejana yang kotor. Kan perasaan istri juga nggak enak menerimanya. Baru lamaran, Pak mertua nggak akan lihat. Tapi ketika Anda bawa yang bagus dengan proposal yang indah, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahimi, fahabli taubatan waghfir li dzunubi, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai calon bapak mertua, aku tahu diriku ini tidak sekualitas penghuni surga Firdaus di rumahmu. Tapi aku nggak kuat berpisah dengan putihmu seperti berada di neraka jahanam. Ya, maka tolong terima kekuranganku ini. Aku tahu engkau paling baik dalam menerima kekuranganku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Dalam bahasa balaghah itu catat dulu. Terus maharnya bagus, diterimanya enak. Ini udah ungkapan kata-kata nggak jelas, maharnya kotor. Siapa yang mau nerima? Anda menghadap Tuhan dengan bahasa yang sama. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku memang bukan penghuni surga Firdaus. Wala aku 'alan naril jahim, tapi aku enggak kuat kalau masuk ke neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ampuni aku ya Allah, terima taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Engkau pasti mengampuni seberat-beratnya dosa. Aku berkurban ya Allah sebagai tanda cintaku kepadamu dan taatku padamu. Kurban dengan domba yang besar, dengan harta yang paling halal, diterima. Dosa banyak. Ya pari maksiat. Ya ke warung darmaji. Ya dar 5 ngaku hiji. Harta korupsi, bawa kurban sapi pincang. Ya bagaimana Allah bisa menerima? Sudah ada yang begitu. 2 anak Adam, 1 korban. Yang 1 diterima, 1 tidak. Kenapa yang 1 tidak diterima? Bawa sesuatu yang busuk. Dia ahli perkebunan, dikumpulkan hasil kebunnya. Tapi dipersembahkan kepada Allah yang kotor-kotor. Kalau ditanya pinter jawab. Jawab. Tuhan kan gak butuh ini katanya. Kasih yang kotor aja udah. Yang baik kita makan. Kan gak butuh, Tuhan kan gak makan itu. Kalau ditanya jawabannya pinter. Tapi salah esensi. Ya Tuhan gak akan makan. Tuhan yang ciptakan ngapain dimakan sama Tuhan. Tapi yang dilihat adalah kesungguhan kita dalam berkurban. 2, pincang. Yang ketiga, maaf ya, yang tidak berisi, yang kurus gitu. Kelihatan kok. Kelihatan. Kambing mahal Pak, walaupun gak ada dagingnya kurus kelihatannya. Wah ini 5 juta, kok bisa begini? Juara maraton Pak kemarin. Gak ada alasan. Terus selesai. Paham ya?